Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Dapo Smart Pro. Sahabat Dapo, apakah kamu suka bercocok tanam di rumah? Bercocok tanam itu asik loh, apalagi untuk mengisi waktu luang di masa pandemi seperti sekarang ini. Mari kita gunakan waktu senggang untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Nah, kali ini saya akan menyampaikan tips cara membuat pupuk kompos dari sampah rumah tangga. Gimana sahabat Dapo? Sudah tahu cara membuat pupuk kompos dari sampah rumah tangga? Mudah loh caranya. Yuk kita pelajari artikel ini. Dibanding pupuk kimiawi, banyak orang lebih memilih menggunakan pupuk kompos karena banyak keunggulan. Pupuk kompos merupakan pupuk alami yang sangat berkualitas dan sangat baik untuk tanaman. Alasannya, karena pupuk kompos berasal dari limbah organik alami seperti bekas sayuran atau sisa makanan. Bahan-bahan organik tersebut tak hanya aman untuk tanaman, tetapi juga dapat meningkatkan kualitas hasilnya. Nah, kamu dapat membuat pupuk kompos sendiri di rumah dari sampah rumah tangga dengan mudah loh. Cara membuat pupuk kompos dari sampah rumah tangga ini tidak rumit-rumit kok. Sebelum terjun langsung untuk membuatnya, kamu perlu tahu dulu sampah seperti apa sih yang cocok dimanfaatkan sebagai pupuk kompos. Yuk kita bahas ulasannya berikut ini. Sampah yang bisa dan tak bisa dijadikan pupuk kompos. Meskipun dapat terbuat dari sampah rumah tangga, namun bukan berarti semua jenis sampah dapat dijadikan bahan untuk membuat pupuk organik. Hanya pupuk kompos yang terbuat dari jenis sampah terbaik yang bisa memiliki kualitas tinggi. Beberapa sampah organik yang dapat diubah menjadi pupuk kompos ini diantaranya adalah: yang pertama, sampah sisa makanan mulai dari sayur-sayuran hingga daging busuk, kertas bekas maupun tisu yang sudah tak terpakai lagi, dedaunan serta rumput, potongan kayu, bumbu dapur kadaluarsa, debu dari belakang lemari es, dan kotoran hewan peliharaan. Tentunya sampah jenis ini organik alias dapat didaur ulang ya. Ada juga nih beberapa sampah daur ulang rumah tangga namun tidak bisa dimanfaatkan untuk membuat pupuk kompos. Tentunya sampah jenis organik dapat didaur ulang ya. Ada juga nih beberapa sampah daur ulang rumah tangga namun tidak bisa dimanfaatkan untuk membuat pupuk kompos. Bahan-bahan ini diantaranya adalah minyak goreng, tumbuhan yang terkena penyakit, kertas kado metalik, kaca, bahan-bahan yang terbuat dari plastik, dan box minuman yang dilapisi bahan metal. Setelah mengetahui bahan mana yang bisa dan tak bisa dipakai, mari lanjut membahas cara membuat pupuk kompos dari bahan-bahan tersebut. Cara membuat pupuk kompos dari sampah organik rumah tangga. Alat membuat pupuk kompos. Yang pertama, wadah berukuran besar dengan penutup. Bahan membuat pupuk kompos. Sampah rumah tangga atau bisa sisa makanan atau bekas sayuran, tanah, air secukupnya, arang sekam, dan pupuk kandang yang sudah matang sebagai bahan mikrobanya. Yuk kita ikuti segera cara membuat pupuk kompos berikut ini. 1. Siapkan sampah rumah tangga yang akan diolah menjadi pupuk kompos. Pisahkan sampah organik dengan sampah plastik. Sampah organiklah yang nantinya akan digunakan sebagai pupuk kompos. Masukkan tanah secukupnya ke dalam wadah. Siram permukaan tanah tersebut menggunakan air secukupnya. Masukkan arang sekam di atas tanah. Fungsi arang sekam ini untuk menyerap air yang beralihan, sekaligus sebagai bahan untuk mengikis bau busuk dari sampah rumah tangga. Selanjutnya, masukkan sampah organik yang sudah disiapkan ke dalam wadah. Taburi dengan pupuk kandang yang sudah matang.
Kalau bahan sampah masih ada dan tempat masih cukup, masukkan lagi dan taburi dengan pupuk kandang lagi. Pastikan sampah disimpan secara merata, sebisa mungkin ketebalan sampah setara dengan ketebalan tanah, kemudian taburi dengan arang sekam lagi. Masukkan lagi tanah ke dalam wadah. Kali ini tanah berperan sebagai penutup sampah. Terakhir, tutup wadah dengan rapat dan biarkan sekitar 3 pekan. Perhatikan hal ini saat membuat pupuk kompos sendiri di rumah. 1. Pastikan wadah pembuat pupuk kompos tidak terkontaminasi oleh air hujan dan hewan. Pastikan juga wadah tak terkena paparan sinar matahari. Kalau semuanya sudah dilakukan dan setelah itu kita tunggu sampai sekitar 3 pekan. Kini kamu bisa langsung menggunakan pupuk organik ini untuk bercocok tanam di rumah. Ini contoh hasil pembuatan pupuk kompos yang telah kita buat pekan lalu. Nah, sahabat Dapo, itu tadi tata cara membuat pupuk kompos alami dari sampah rumah tangga. Thank you very much for your attention. Salam Dapo Smart Pro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.